Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada minggu hari ini. Adik-adik semuanya sehat selalu? Puji Tuhan. Adik-adik, tema ibadah kita pada minggu hari ini adalah janji Tuhan untuk keluarga dan kerajaan Daud, yang terambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Puji Tuhan adik-adik, bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga kita diangkat sebagai anak-anaknya. Maka kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita akan dengan penuh sukacita akan memuji nama Tuhan. Lagu Aku Diberkati Sepanjang Hidupku dilanjutkan dengan lagu Sayang Disayang. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau ibadah. Kita harus sikap yang baik. Kita harus jangan ganggu adik dan jangan ganggu kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus mereka. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Apakah semua sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, adik-adik yang belum mempersiapkan Alkitabnya, mari semuanya mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan janji Tuhan untuk keluarga dan kerajaan Daud. Sedangkan ayat firman Tuhan terambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai yang ke-17. Mari adik-adik semua mempersiapkan diri. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Rita mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengingat firman Tuhan minggu lalu? Nah, adik-adik, firman Tuhan minggu lalu menceritakan siapa ya? Wah, ada yang ingat. Iya, menceritakan tentang Daud yang diurapi menjadi raja. Diurapi oleh siapa ya? Iya, benar, oleh Nabi Samuel. Nah, adik-adik, ada yang ingat lagi nggak? Raja Daud menggantikan raja siapa ya? Aduh, ada yang pintar sekali. Raja Daud menggantikan Raja Saul.
Nah, adik-adik, saat ini Daud sudah menjadi raja bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Daud sudah diberkati oleh Tuhan menjadi raja yang berkuasa, raja yang mempunyai tahta yang indah. Nah, pada saat Daud sudah menempati tahta yang indah, ingat bahwa tabut perjanjian Allah hanya berada di dalam tenda. Lalu apa ya yang harus dilakukan? Apa ya yang akan dilakukan oleh Daud? Nah, adik-adik, kakak mau tunjukkan dua gambar yang berbeda. Gambar yang pertama, ini adalah kerajaan Daud. Wah, istana Daud yang sangat megah dan luas. Sedangkan gambar yang kedua, ini adalah gambar tabut perjanjian Allah yang berada di dalam tenda. Wah, sangat berbeda ya adik-adik. Yang satu megah dan mewah, yang satunya lagi sangat sederhana. Nah, Daud merasa sudah banyak diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Nah, Daud merasa bahwa wah, saya harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu, apa ya kira-kira yang akan dilakukan oleh Daud? Nah, mari kita ikuti firman Tuhan dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai yang ke-17 dari tayangan berikut. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel, dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan, dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel.
Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Adik-adik, dari bacaan 2 Samuel 7 ayat 1 sampai yang ke-17 menceritakan keinginan Daud yang mulia, yaitu ingin membangun rumah bagi Tuhan. Daud merasa tidak layak hidup nyaman di istana, sedangkan tabut perjanjian Allah diam di dalam sebuah kemah. Oleh karena itu, Daud ingin membangun sebuah rumah yang besar dan megah untuk Tuhan. Daud merasa tidak enak hati ketika dirinya menjadi raja di istana, tetapi tabut perjanjian Allah hanya berada di dalam kemah. Nah, suatu hari Raja Daud memanggil Nabi Nathan lalu berkata, "Nabi Nathan, istanaku besar sekali. Lihat bangunannya, kokoh dan kayu arasnya sangat kuat. Tapi aku sedih melihat tempat ibadah kita hanya di dalam kemah, padahal di situ ada tabut perjanjian Allah. Aku ingin sekali membangun rumah Tuhan yang megah dan sangat bagus." Lalu Nabi Nathan menjawab, "Aku setuju, Raja Daud. Tentu Tuhan senang dan akan memberkati tuanku." Nah, tapi apa adik-adik? Pada malam harinya, adik-adik, Tuhan datang menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Nathan. Lalu Nabi Nathan datang kepada Raja Daud menceritakan apa yang sudah Tuhan firmankan. Apa ya kira-kira? Ternyata firman Tuhan kepada Nathan demikian. "Aku Tuhan selalu melindungi, menjaga, dan menolong umatku. Aku yang akan menentukan tempat bagiku berdiam di tengah umatku. Maka akulah yang menentukan orang yang akan membangun rumahku, yaitu keturunan Daud." Nah, adik-adik, ternyata Tuhan tidak ingin Raja Daud membangun rumah Tuhan. Nah, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada Daud, tetapi Tuhan sendiri yang sudah menentukan bahwa rumah Tuhan akan dibangun oleh
keturunan Daud, anaknya Daud. Nah, adik-adik, Tuhan juga berjanji, kasih setiaku akan tidak hilang dari Daud. Keluarga dan kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Adik-adik, walaupun Daud tidak diizinkan membangun rumah Tuhan, namun Raja Daud diberikan, tetap diberkati oleh Tuhan bahwa dia dan keturunannya akan terus menjadi Raja Israel. Nah, adik-adik, belajar dari Daud yang sangat mengasihi Tuhan dan ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu, Tuhan juga sangat sayang kepada Daud dan keluarganya. Nah, adik-adik, apakah semua dari adik-adik sayang kepada Tuhan? Wah, ternyata semuanya sayang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau sayang kepada Tuhan berarti harus rajin berdoa. Ya, benar. Kemudian harus rajin membaca saat teduhnya. Dan yang terutama juga rajin mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun harus secara online. Iya, jadi Tuhan juga akan menyayangi adik-adik dan memberkati adik-adik, kakak juga, dan juga beserta seluruh keluarga semua. Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini banyak hal yang bisa kita teladani dari Raja Daud. Apa ya kira-kira yang bisa kita teladani? 1. Raja Daud sungguh mempunyai hati yang sangat mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. 2. Raja Daud adalah raja yang taat kepada Tuhan. Kemudian selain taat, Raja Daud juga 3, setia kepada Tuhan. Kemudian Raja Daud juga ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita semua bisa meneladani Raja Daud, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian adik-adik, salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan ayat hafalan. Ya. Nah, ayat hafalan pada minggu ini terambil dari Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Mudah bukan adik-adik? Saatnya adik-adik untuk menghafalnya. Noel, Iya, Ma. cerita firman Tuhan hari ini adalah tentang janji Tuhan kepada keluarga Daud. Janjinya apa, Ma? Nih, janjinya keren sekali bahwa Tuhan akan memberkati
memberkati keluarga Daud turun-temurun. Keluarga kita juga. Keluarga kita juga. Dan keluarga adik-adik semuanya. Masa sih? Oh, kalau nggak percaya kita buktikan ya bahwa Tuhan sudah memberkati keluarga kita. Coba, orang yang paling tua di keluarga kita siapa, Noah? Oma. Oma. Kamu telepon Oma, kamu tanyakan, Tuhan sudah memberkati apa aja kepada keluarga kita. Halo Ma, aku lagi ada tugas sekolah minggu. Ada aktivitas. Habis itu apa berkat Tuhan kepada keluarga kita? Keselamatan, keluarga. Oke, terima kasih Oma. Bye, selesai. Apa kata Oma? Tuhan memberkati keluarga kita nggak? Iya, Apa aja berkatnya kepada keluarga kita? keselamatan, kesehatan, keluarga yang baik. Keluarga yang baik. Ada 3 ya? Nah, kalau sudah ditelepon, nanti kamu foto. Pada saat kamu telepon, terus kamu edit fotonya. Bilang berkat Tuhan kepada keluargaku, kesehatan, keselamatan, dan keluarga yang baik. Itu aktivitas kita hari ini, adik-adik semuanya. Setelah itu fotonya boleh dikirim kepada kakak-kakak sekolah minggu karena nanti akan diposting di Instagram di Komisi Anak. Lakukan aktivitas kalian ya. Dah, have a good time. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kita sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan yang masih sampai saat ini bersekolah dari rumah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dalam menuntut ilmu. Tuhan berikan hikmat yang datangnya daripada Tuhan Yesus saja, agar anak-anak kami boleh belajar dengan baik Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, sebagai orang tua, kiranya Tuhan memberikan kami Tuhan kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sebagai orang tua kami boleh terus Engkau lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa, supaya kami boleh menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru di sekolah minggu Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati untuk setiap usaha mereka Tuhan, yang senantiasa berusaha Tuhan agar anak-anak sekolah minggu tetap bersekolah minggu dari rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di seluruh dunia Tuhan, terutama DKI Cinere. Tuhan berkati Tuhan dari pendeta, penatua, guru sekolah minggu dan seluruh jemaat. Biar kiranya Tuhan kami semua mengandalkan Tuhan, kami semua berserah ke dalam Tuhan. Biar Tuhan pelayanan dari gereja GKI Cinere ini Tuhan dapat membawa kebesaran buat nama-Mu. Biar juga agar kiranya semua jemaat Tuhan dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui pelayanan gereja GKI Cinere ini. Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan pemerintahan kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Biar kiranya Tuhan juga yang bantu Tuhan semuanya, agar mereka dapat mengelola negara ini dengan baik. Agar kiranya juga Tuhan semua warga negara Indonesia dapat merasakan kebaikan
dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami ini melalui perantaran anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Allah begitu mengasihi kita. Allah mengasihi Raja Daud dan keluarganya. Raja Daud selalu setia akan kasih Tuhan. Raja Daud dan keluarganya setia menjalankan perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, suatu saat ketika adik-adik mau melakukan sesuatu yang adik-adik anggap bagus atau baik, tetapi misalnya pada saat yang bersamaan orang tua atau guru memberikan tugas atau suruh kita melakukan pekerjaan yang lain, maka kita harus mendengarkan dan kita harus melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, mari kita akan pujikan lagu Allah itu sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah pada hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas karya keselamatan-Mu, atas anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu setia dalam menjalankan firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati. Bisa benderanya. Oke.
Tuhan Yesus berkati.